Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Febrian. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM D1A019089 dari kelas D angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi mata kuliah statistika, yaitu ukuran pemusatan. Langsung saja kita simak. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan dan mengenai sesuatu hal pada sampel atau populasi, selain data disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Yang pertama akan kita bahas rata-rata, atau biasa disebut rataan, nilai tengah, mean, atau average. Ya, yang pertama data tidak per kelompok atau data tunggal. Rumusnya ada Y bar sama dengan sigma YI per N. Jadi Y bar di sini melambangkan rata-rata, sementara sigma YI adalah jumlah dari masing-masing data tersebut. Sementara N adalah banyaknya data. Jadi kalau di sini misal ada data tinggi badan dalam cm 150, 156, 165, 162, 168, maka rata-ratanya dapat diketahui dengan Y bar sama dengan data yang tadi dijumlahkan keseluruhan, yaitu 150 ditambah 156 tambah 165 ditambah 162 dan tambah 168 dibagi jumlah banyaknya data, yaitu ada 5, sehingga dihasilkan 160,2 cm. Nah, untuk data per kelompoknya itu ada Y bar sama dengan sigma FI kali YI dibagi sigma FI. Ya, di situ FI sebagai frekuensi ya, atau banyaknya data. Oke, dalam tabel dapat dilihat berapa nilai kelasnya, berapa FI-nya, berapa YI-nya. Nah, untuk memudahkan kita, dalam tabel akan disediakan tabel FI kali YI. Sehingga dalam rumus dapat langsung kita masukkan ya. Sigma FI kali YI ada di sebelah kanan sendiri, pojok kanan bawah, yaitu ada 6130 dibagi banyaknya data frekuensinya 80, sehingga dihasilkan 76,625. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai modus ya, untuk menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat digunakan ukuran modus yang disingkat dengan MO. Jadi modus itu sendiri merupakan nilai yang paling banyak muncul pokoknya. Yang pertama ada data tidak per kelompok atau data tunggal. Contohnya ada data berat sapi dalam kilogram ya. Bisa dilihat. Ya, yang paling banyak di situ adalah angka 10, ada 3. Sementara yang lain cuma ada 1. 11 ada 1, 12 1, 14 1, 15 1, dan 16 juga 1. Sehingga modusnya, dan di bawahnya itu ada 2 yang memiliki persamaan, yaitu nilai 10 dan nilai 14 sama-sama memiliki 2. Jadi modusnya ini ada 2, yaitu angka 10 dan angka 14. Karena yang lainnya cuma ada 1. Dan tidak semua kumpulan data pasti mempunyai modus. Kadangkala ada yang datanya 111 semua atau 222 semua, sehingga tidak memiliki modus. Yang kedua ada data berkelompok. Rumusnya ada MO sama dengan BB itu baris bawah ditambah selisih frekuensi ya. Selisih frekuensi 1 dibagi selisih frekuensi 1 ditambah selisih frekuensi 2 dikali I, itu interval atau panjang kelas. Ya, bisa dilihat keterangannya. Dan ada tabel di sini yang menunjukkan adanya kelas dan juga frekuensi. Jadi frekuensi terbanyak adalah 25, maka kelas modusnya ada di rentang 71 sampai 80. Maka batas bawahnya adalah 71. Oke,
untuk selisih frekuensinya, yang pertama atau D1 ya, biasa disebut D1, itu adalah pengurangan antara jumlah frekuensi terbanyak dengan frekuensi di atasnya, yaitu 25 dikurangi 15, hasilnya 10. Sementara yang kedua atau selisih frekuensi kelas yang kedua itu adalah nilai frekuensi paling banyak dikurangi dengan frekuensi kelas di bawahnya, yaitu ada 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Intervalnya bisa dihitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10 panjang intervalnya. Jadi dimasukkan ke rumus, batas bawahnya 71 tambah 10 per 10 plus 5 dikali 10. Hasilnya 77,67. Yang selanjutnya ada median. Merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Jadi median itu merupakan nilai tengah ya, yang membagi nilai itu sama besar. Nah, yang pertama data tunggal. Untuk sampel berukuran ganjil, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Jadi untuk mengetahui median, kita harus mengurutkan data dari terkecil ke yang terbesar. Sehingga apabila dalam jumlah ganjil, nilai tengah dari data tersebut adalah mediannya. Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan rata-rata hitung dua data tengah. Jadi dua data yang ada di tengah kita dibagi dua, maka hasilnya itulah median. Rumusnya adalah ME sama dengan N plus 1 per 2. Contohnya bisa dilihat sendiri ya. Ada data, terus kita urutkan. Habis itu kita cari nilai tengahnya. Karena ini merupakan genap, maka nilai tengahnya ada dua, yaitu ada 165 dan 167. Kita tambah, kemudian dibagi dua, hasilnya 166 mediannya. Untuk data berkelompok, rumusnya ME sama dengan BB1 atau batas bawah ditambah dalam kurung ya, N plus 1 per 2 dikurangi jumlah frekuensinya dibagi frekuensi median dikalikan interval kelas. Ya, keterangannya bisa dilihat sendiri. Jadi yang sigma Fi itu jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Jadi yang lebih kecil gitu dari median itu. Untuk F median adalah frekuensi kelas median. Dan I adalah intervalnya. Oke, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Bisa dilihat dalam tabel seperti biasa. Posisi mediannya ada di 80 tambah 1 dibagi 2. 40,5. Ya. Kita cari dengan rumus yang di atas tadi ya. Kemudian dimasukkan. Sigma Fi-nya 23 dibagi 25. Berasal dari tadi sigma Fi, yaitu jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Sementara F mediannya adalah frekuensi kelas median. Jadi kelas mediannya setelah diketahui ada di rentang 71 sampai 80, maka frekuensinya adalah 25. Kemudian kita kalikan 10 sehingga didapatkan hasil 78. Kemudian kuartil, jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka bilangan pembagi tersebut disebut kuartil. Ya, kuartil itu
ada data tunggal juga dan ada data berkelompok. Yang pertama data tunggal, rumusnya KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Dan dalam kuartil itu sendiri, I itu ada 3, yaitu I1, I2, dan I3. Ya, kita langsung memasuki contoh ya. Misal ada data tertera, kita rumusnya ketika kuartil 1, maka I-nya akan kita ganti dengan K1. Ketika kuartil 2, maka kita akan ganti dengan I-nya 2, jadi K2. Tetap mengikuti rumus, hanya saja yang berbeda adalah I-nya. Mengikuti kuartil berapa. Untuk data berkelompok, hampir sama dengan median. Ya, bisa dilihat bahwa rumusnya ada KI sama dengan batas bawah ditambah I N plus 1 per 4. Bedanya dengan median, kalau median dibagi 2, di sini dibagi 4. Kuartil adalah kelipatan 4. Jadi yang membedakan hanya itu, dan juga ditambahkan dengan dikalikan dengan I. Ya, untuk penyelesaiannya hampir sama. Kemudian kita lanjut ke desil. Desil adalah bilangan kelipatan 10 ya. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Rumusnya ada DI sama dengan I N plus 1 per 10. Ya, bedanya dengan kuartil, jika kuartil 4 dibagi 4, untuk I-nya, desil itu antara rentang 1 sampai 10 dan persentil 1 sampai 100. Dan membaginya jika persentil adalah dibagi 100. Untuk rumus keseluruhan hampir sama, tinggal mengganti dengan I dan juga pembaginya yaitu 100. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.